Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Rupanya masalah dan persoalan itu datang kepada semua orang. Masalah, persoalan datang kepada anak-anak yang masih kecil dengan persoalannya sendiri. Masalah datang kepada anak-anak remaja dengan persoalan di masa remaja. Persoalan bisa datang kepada orang-orang dewasa dengan tingkat persoalan di kalangan orang-orang dewasa. Bahkan juga orang tua, mereka punya masalahnya sendiri. Jadi masalah itu rupanya datang kepada siapapun selama ia masih hidup di tengah-tengah bumi ini. Jadi jangan pernah mengeluh dengan persoalan yang kita hadapi, yang kita alami, karena semua orang itu juga mengalami namanya masalah. Ada yang masalah kecil, masalah besar, tapi bagi kita semua bahwa masalah itu sama-sama sebuah persoalan, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Ya, ada masalah kecil, kalau kita terlalu berespon terlalu besar, yang kecil itu jadi besar. Kriwian dadi grojokan. Terserah bagaimana kita merespon setiap masalah yang kita hadapi. Masalah itu pun datang bukan hanya kepada orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan-keputusan di tengah-tengah dunia ini, namun masalah itu datang kepada siapapun. Tidak mengenal status, masalah itu tetap juga datang. Dari bacaan yang kita baca, pemazmur mengakui ini orang yang jujur. Dia mengakui bahwa ia ini orang yang boleh dikatakan benar. Ya, dia orang yang benar. Tidak berbuat kesalahan. Mulutnya berkata yang benar. Dia melakukan apa yang benar. Bahkan dia minta Tuhan, kiranya engkau menguji aku. Kalau aku salah, kiranya musuhku yang akan menekan aku. Dia sampai berani berujar seperti itu. Tapi masalah pun juga tetap datang, tetap ada. Jadi masalah itu pasti dialami oleh semua orang selama orang itu masih menumpang di atas bumi ini. Ya, jangan mengeluh dengan masalah yang saudara hadapi saat ini, karena semua orang juga mengalaminya. Jadi masalah bisa datang kepada siapapun. Kepada pendeta, pendeta juga punya masalah, punya persoalan. Pengusaha saat ini juga punya persoalan
dengan usahanya. Karyawan punya masalah dengan pekerjaannya. Semua pasti memiliki masalah. Pemazmur mengajar, memberi contoh kepada kita ketika kita menghadapi persoalan. Apa yang dilakukan oleh pemazmur ini, sekalipun dia ini merasa, Tuhan, aku tidak benar, Tuhan, aku sudah setia, aku sudah taat kepada Tuhan, tapi toh masalah tetap datang. Nah, ini bedanya antara orang yang takut akan Tuhan dan yang tidak. Orang yang takut akan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan menunjukkan kasih setianya, memohon kepada Tuhan, Tuhan, peliharalah aku seperti biji mata Allah. Jadi ini doa kita, doa Bapak Ibu, saudara semuanya. Saat kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, alangkah baiknya, dan ini seharusnya yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya adalah engkau harus berseru kepada Tuhan. Tidak usah menyalahkan orang lain, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak, menyalahkan orang tua, menyalahkan lain sebagainya. Tapi belajarlah ketika Bapak Ibu panjenengan semua mengalami masalah, berseru kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu sikap yang bijaksana ketika kita menghadapi persoalan di dalam hidup ini. Dan itulah yang dilakukan oleh pemazmur, yaitu Daud. Daud ini seorang raja. Orang berpikir, wah, nggak punya masalah, wah, semua sudah nyaman, sudah tentram, sudah baik-baik semuanya, semua serba ada. Beda dengan saya. Enggak, semua yang masih menumpang di atas bumi ini, semua punya masalah masing-masing. Belajar seperti pemazmur ini, berseru kepada Tuhan dan tidak menyalahkan orang-orang di sekitar saudara. Tidak perlu menyalahkan bahkan pemerintah. Tidak usah menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Tapi Tuhan ajarkan, berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Setelah Daud dia berseru kepada Tuhan, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan demikian, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Daud mengalami masalah saat itu bukan karena kesalahan yang dia buat, bukan, tetapi toh memang ada orang-orang yang akan berbuat jahat, mencelakai akan Daud ini. Makanya dia memandang kepada Tuhan. Di dalam ayat yang terakhir ini, pada waktu
bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Seolah-olah dia berkata bahwa Tuhan, aku nggak bersalah dengan si A, dengan si B, dengan si C. Aku tetap memandang pada Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah hakim atas kami. Engkau yang akan memunculkan sebuah kebenaran. Dan aku percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Nah, kurang lebih ayat 15 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu berkata demikian. Aku puas atas kehadiranmu di tengah-tengah kami. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi, kita bersyukur bahwa Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Kepuasan kita itu adalah ketika Tuhan hadir ada di dalam diri kita. Sehingga sehebat, seberat apapun persoalan yang Bapak Ibu alami, kalau ada Kristus diam di dalam hatimu, hadir di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, Anda akan tetap merasakan tenang, tentram, karena Yesus bersama dengan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.